teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Nama saya Satria Kron Situmorang. Nama saya Laura. Nama saya Cika. Nama saya Darren Jonathan Wijaya. Nama saya Aprilia Budiastri. Selamat datang. Selamat datang dan selamat beribadah Selamat datang dan selamat beribadah bersama kami Bersama kami P3MI 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 di P3MI Anugerah Luhur Linggau. bersama P3MI Anugerah Luhur Linggau. Tuhan memberkati. Teman-teman P3MI, selamat mengikuti ibadah P3MI di Distrik 5 Wilayah 2 dan mari kita nikmati hadirat bersama dengan Tuhan Yesus. Bye. Ku memuji namamu sepanjang umur hidup. Shalom. Apa kabarnya nih teman-teman? Selamat malam teman-teman. Gimana yang ada di sana? Hai. Halo. Hai. Kami berharap kalian semua di sana baik-baik aja ya. Betul sekali. Tetap stay di rumah. Saya yakin Satria, mereka baik-baik saja. Mereka malam hari ini mengikuti ibadah kita. Malam Benar hari sekali. ini kita luar biasa diberkati Tuhan. Kita bersyukur kalau malam hari ini kita boleh beribadah. Tapi lebih tepatnya ibadah malam hari ini di mana ya Satria? Kita ada di Distrik 5 Wilayah 2 nih. Tepatnya lagi ada di mana, Gur? GMI Anugerah Lubuk Linggau. Kita bersyukur malam hari ini ibadah P3MI wilayah dipercayakan oleh GMI Anugerah Lubuk Linggau. Dan malam hari ini Satria, saya melihat karena virus corona ini lama berlalunya. Benar sekali, banyak anak muda tuh yang jatuh. Galau. Bahkan ada yang WA, Gur, kapan kita ibadah lagi? Mungkin ada yang mau nikah tapi ditunda. Wah, benar sekali. Itu sedih banget. Mungkin ada juga yang mau kerja tapi tertunda. Yang mau wisuda tertunda. Menurut kamu Sat, kira-kira munafik nggak kalau mereka katakan aku nggak ada harapan untuk hari esok? Sebenarnya Satria sendiri sih ngerasain ya, yang biasanya kalau pulang gereja tuh nongkrong sama teman, atau kalau malam nongkrong sama teman jalan-jalan, setidaknya bisa ya seminggu bisa keluar lah jalan-jalan kemana. Sekarang nggak, sedih sih rasanya. Sedih ya, berarti wajar kalau mungkin ada di antara anak-anak muda yang hilang pengharapan, yang bingung, yang gundah dan resah. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena disinilah dan malam inilah kita akan mendapat jawabannya dari narasumber kita yang ngehits Siapa tuh? sedistrik 5 wilayah 2. Wow. Siapa itu Satria? Siapa tuh? Oke, langsung saja perkenalkan Bapak DS Ompon Tambunan Master of Theology. Tepuk tangan dong. Oke. Kita mau mulai ibadah kita malam hari ini. Kita mau memuji Tuhan, tapi sebelum itu kita mau angkat dulu pujian P3MI kita, Mars P3MI kita. Dengan penuh semangat, dengan tepuk tangan, dengan gembira kita puji nama Tuhan. Kita angkat pujian P3MI. P3MI muliakan Tuhan, angkat salib sedang mengikut Tuhan. P3MI teguhkan iman, penuh kasih, iman dan pengharapan. Setiap hari membaca firman Tuhan, dengan doa tangkis semua godaan. Sering irang puji Tuhan, menjadi laskar Kristus yang menang. P3MI penuh kesopanan, bersemangat kabarkan firman Tuhan. Tetap bersaksi biarpun korban, menjadi terang tetap muliakan Tuhan. Oke, kita mau mulai ibadah kita mau
membuka semuanya, kita mau menyiapkan hati, mari kita siapkan hati kita. Kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan, kita mau mulai ibadah kita malam hari ini. Biarin kita siapin hati kita buat Tuhan malam hari ini. Mari kita sama-sama katakan, Dia Bapa yang setia, Dia Bapa yang mulia. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dia lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama katakan, Dia Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Engkau lebih dari harta, Tuhan. Lebih dari harta.
Sujudi dalam hati kami yang terdalam Tuhan di setiap kami. Kami rindu memuji-Mu, memuliakan nama-Mu bersama-sama di rumah-Mu Tuhan. Kami tidak tahu, kami mau minta tolong sama siapa Tuhan. Hanya dengan berdoa kepadamu, hanya meminta kepadamu kami yakin Tuhan. Masa-masa sulit ini akan berakhir. Tapi pada malam hari ini Tuhan, biarlah kami semua yang ada di tempat ini, yang ada dimanapun berada, yang saat ini sedang beribadah bersama, walau melalui media online Tuhan, biarlah hadirat-Mu masih ada, biarlah hadirat-Mu masih dapat kami rasakan sedalam-dalamnya Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami Tuhan. Kami juga serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap iblis yang mengganggu, setiap iblis yang ingin memberikan cobaannya Tuhan, biarlah Engkau yang menghalang Tuhan. Karena kami percaya, kami punya Bapa, kami punya Tuhan yang luar biasa. Siapkan kami untuk melewati cobaan ini Tuhan. Kami mau berdoa untuk semuanya Tuhan yang ada, yang sedang beribadah. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kau mengasihi Tuhan. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ya, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, berikan senyuman dulu dong untuk kanan kirinya. Yang di tempat ini juga jangan lupa tersenyum selalu. Sekalipun mungkin kita harus jaga jarak, kita harus jauh dari teman-teman kita nggak bisa bersama-sama, jangan bersedih hati. Benar. Sekalipun mungkin saat ini kita harus menunda semua rencana-rencana kita, jangan bersedih hati, Jangan risau. jangan risau, jangan galau kalau kata anak muda zaman sekarang Satria. Benar sekali. Jangan galau. Jadi kita harus tetap optimis dan percaya. Seperti tema kita, Hope for Tomorrow. Mantap. Ada harapan untuk Hari hari esok. Oleh sebab itu, karena apa? Kenapa tema pada malam hari ini diberikan kepada kita sebagai anak muda? Kenapa tuh? Karena Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia Allah yang berkuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk itu anak-anak muda yang ada di rumah dan dimanapun berada, mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan apa yang tak pernah didengar oleh telinga.
kepada yang ibu-ibu dan bapak-bapak, Iya benar sekali. bahkan yang usinda. Saat ini Satria, kan banyak yang bertanya-tanya nih, kira-kira yang menjadi rencana saya bisa terlaksana enggak ya? Kira-kira masih ada harapan enggak ya untuk hari esok? Saatnya sudah tiba. Benar. Kita akan mendapatkan jawabannya dari narasumber kita, Bapak DS Ompon Tambunan. Oleh sebab itu teman-teman, tidak henti-hentinya kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengangkat pujian kita mau menyembah Dia. Kita mau menyembah dan mengagungkan namanya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Semua anak-anaknya lagi rindu diam di dalam rumahnya. Tuhan kita rindu, sobat muda. Kita terus datang kepadanya. Mari dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita katakan satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kurindu, amin. Berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kami rindukan Tuhan. Satu hal yang kurindu. Kami memohon Tuhan, Engkau mendengarkan kerinduan kami. Berdiam di dalam. Engkau lihat anak muda yang saat ini sedang bertekuk lutut, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Lebih baik satu hari, satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari teman-teman yang ada di rumah, yang terkasih dalam nama Tuhan, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Biarlah pujian ini menjadi komitmen kita, bahwa kita selalu rindu hadirat Tuhan, kita selalu rindu dekat dengan Tuhan, kita selalu rindu lawatan Tuhan dalam hidup kita. Menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Satu hari di pelataran-Mu
Kita doa dulu ya dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan sebagai anak muda gereja. Bimbinglah kami dalam percakapan firman Tuhan, dan biarlah kami yang ada di sini maupun kami yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini sama-sama diberkati oleh-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman yang ada di gereja ini dan juga yang ada di rumah, tadi belum perkenalan ya? Ya, Pak, kayaknya Bapak perlu perkenalan lagi. Ya, enggak, maksudnya teman-teman yang lain, mulai dari ujung. Oh. Coba kenalkan sendiri-sendirilah supaya teman-teman kita yang di rumah tahu siapa ini yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Oke. Ya. Oke, nama saya Darren. Ya. Halo semuanya, nama saya Laura. Teman-teman, nama saya Satria. Halo teman-teman, apa kabar? Nama saya Aprilia, saya pelayan di tempat ini. Halo semuanya, nama saya Cika. Ya, kami ada berenam. Ya, Betul Pak, berenam ya. berenam Pak. Ya, berenam. Dan tadi sepanjang tadi acara, tadi si Guru April, si Satria nanya tentang bagaimana situasi ini dan sebagainya. Dan kita akan belajar firman Tuhan hari ini sebagaimana tema yang diberikan kepada kita adalah Hope for Tomorrow. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal 6 ayat 19. Saya baca untuk kita semua ya. Ibrani 6 ayat 19. Seperti ini bunyinya. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sampai demikian. Nah, saudara-saudara, rekan-rekan P3MI yang di rumah maupun yang ada di tempat ini. Tadi banyak orang perbincangkan tak bisa kemana-mana. Betul Ya, Pak. kemana-mana, terus ada yang Mau nikah ditunda. dan si Satria tadi yang harusnya bisa jalan-jalan, Gak bisa jalan-jalan. nggak bisa jalan-jalan, ya. Jadi kita mau melihat, kira-kira apakah benar ada nggak pengharapan itu? Dan kita yang hadir kira-kira hari ini masih punya harapan belum? Atau sudah putus atau tipis? Pasti dong Pak, selalu berpengharapan dalam Tuhan. Harapan dalam Tuhan ya. Ya. Apalagi kalau yang jomblo ya, kapan lah dapat, umur saya sebegini-begini. Nah, tapi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita hari ini, dikatakan adalah pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Nah, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa manusia yang punya pengharapan dan manusia itu juga yang bisa kehilangan pengharapan. Contoh, ada pernah nggak dengar ketika misalnya sapi putus cinta, lalu dia pergi ke rel kereta api, dia taruh lehernya di situ, aku putus cinta. Tak ada kan? Karena apa? Karena sapi, hewan tidak punya pengharapan. Justru karena manusia yang punya harapan, berharap-harap, dia memiliki kesempatan peluang untuk hilang pengharapannya. Nah, jadi beda kita dengan hewan. Oleh karena itu, sebagai manusia kita punya pengharapan. Pengharapan itu banyak. Ada pengharapan kepada dunia, ada pengharapan kepada pacar, ada pengharapan kepada yang lain-lain. Dan hari ini kita mau berpengharapan kepada manusia. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang pengharapan, kalau kita perhatikan di awal Januari, ya mungkin kita di rumah masing-masing, ada kumpul-kumpul, dan semua orang mengatakan tahun 2020, tahun yang apa? Penuh berkat. Tahun yang apa lagi, Cika? Penuh kemuliaan. Tahun apa lagi, Darren? Penuh sukacita. Semua di awal tahun itu seperti itu. Optimis. Karena tahunnya juga 2020. Ya, semua orang punya pengharapan. Pengen karir,
lalu juga bisa juga pekerjaan dan sebagainya. Tapi berapa bulan setelah tahun 2020 kita melihat terbalik. Sekolah kita terganggu. Ada yang nganggur, ada yang di PHK. Lalu apa lagi? Dan tak bisa bebas keluar. Yang harusnya menikah mundur, nggak jadi. Karena apa? Berkerumun nggak boleh. Ya. Di mana banyak orang saat ini sudah bingung, khawatir, frustasi, apalagi ibadah sudah di rumah-rumah. Ya. Sampai Guru April dan juga yang lain-lain sibuk untuk mengurus live streaming sebagaimana. Ya. Nah, situasi ini berbanding terbalik. Kenapa berbanding terbalik? Yang awalnya kita menggebu-gebu, tahun 2020 begini. Kira-kira yang salah siapa? Mengapa waktu menggebu-gebu, kita hari ini sudah mulai nggak semangat lagi? Yang salahnya di mana? Tahunnya yang salah, virusnya yang salah, atau yang mana? Menurut Satria? Nggak ada yang salah, Pak. Nggak ada yang salah? Semuanya kan terjadi karena Tuhan. Karena Tuhan. Nah, situasi ini membuat ada banyak orang boring. Situasi saat ini banyak membuat orang emosi. Banyak membuat orang bingung. Dan bahkan membuat iman seseorang itu lemah dan akhirnya hilang pengharapan. Nah, ini saya setuju sekali. Bagaimana kita bisa melihat pengharapan itu untuk besok? Ada banyak orang sudah nggak bisa lagi berbuat apa-apa. Ya, bahkan jangan-jangan ada karena corona ini sudah putus cinta. Bisa jadi ya. Nah, saudara-saudara, teman-teman sekalian, kalau kita melihat pengharapan itu dikatakan seperti sau. Tahu arti sau? Sau itu adalah seperti jangkar. Oke, kapal yang besar membutuhkan jangkar. Paling tidak di kapal yang besar itu ada 4 jangkar. 2 di depan, 2 di belakang. Pada saat kapal berhenti, supaya jangan terombang-ambing kapal itu, diturunkanlah jangkar, sauh itu, sampai ke dasar laut, dan jangkar itu yang akan mencengkeram bawah tanah itu, bawah laut itu, supaya kapal itu tidak bergerak ataupun terbawa oleh angin kemana-mana. Nah, kapal yang besar membutuhkan jangkar agar dia tidak terbawa tiupan angin, tidak terbawa gelombang di tengah badai. Sauh penting. Apa yang dipegang anak muda saat ini? Kebanyakan yang dipegang anak muda apa? Handphone. Ya. Kebanyakan yang dipegang anak muda adalah handphone. Dan semua orang biasanya ketika dalam keadaan sukacita mengatakan, bisa mengatakan haleluya, puji Tuhan. Sabar ya Satria, pada waktu dia lagi apa? Semangat. Tapi coba ketika pada saat ini, masih bisa nggak? Semangat ya, lu jangan gitu, aku juga lagi susah nih. Ya. Nah, lalu kalau kita bisa melihat pengharapan adalah sau. Dalam bahasa Yunaninya pengharapan itu apa dikatakan? Menantikan yang baik. Aku berharap apa? Menantikan yang baik. Kadang-kadang kita berharap, ada banyak berharap ya. Kita berharap menantikan yang baik, kenyataannya tidak baik. Nah, tapi pengharapan yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah menantikan yang baik. Menantikan yang baik. Nah, oleh karena itu, bahwa kita melihat situasi saat ini, kita mau diajak ya sebagai anak muda. Saya nggak tahu, Darren kira-kira pernah nggak terlintas dalam pikiranmu mau menyerah? Atau tenang-tenang saja, masih ada papa mama kok.
Kalau sekarang sih masih tenang. Masih Tenang. tenang saja. Masih tenang ya? Iya. Masih tenangnya karena apa? Masih merasa aman. Masih aman ya. Kalau Laura? Laura di sini orang tuanya? Enggak. Nah beda kan? Oke. Kalau yang nggak di sini orang tuanya gimana? Khawatir Pak. Khawatir. Oke. Ya karena jauh dari orang tua, Hmm. jadi nggak tahu gimana orang tua di rumah, apakah baik-baik saja. Sementara kita di sini juga takut karena apa ya, takut keluar-keluar, mau ngapa-ngapain juga takut gitu kan. Takut. Sama kayak Cika ya. Cika ada beda nggak? Sama Pak, takut juga. Aha. Takutnya nggak cuma takut keluarga yang jauh, tapi juga bagaimana ya menjaga diri di sini sendiri gitu. Terus mungkin takutnya juga jadi berpikiran ke masa depan gitu, nanti efeknya ke masa depan kayak gimana gitu. Iya. Takut situasi sekarang wajar nggak? Wajar Pak, Atau kita harus nggak boleh takut? kan masih manusiawi Pak. Masih manusia. Coba curi dulu. Masih apa enggak sakit? Kalau sakit berarti masih manusia. Nah, bagaimana sebagai anak muda kita bisa memiliki pengharapan untuk besok? Bagaimana caranya? Ya, sekali lagi firman Tuhan mengatakan kepada kita, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kita manusia harus punya pengharapan. Kalau manusia sudah tidak punya pengharapan lagi, itu makanya kita banyak mendengar orang-orang yang frustasi, orang-orang yang stres, orang-orang yang melampiaskan kehidupannya untuk minum-minuman dan segala macam. Karena nggak punya pengharapan. Nah, orang yang berpengharapan pasti akan selalu menjaga hidup rohaninya. Orang yang berpengharapan pasti akan menjaga hidup rohaninya dan melihat bahwa situasi saat ini adalah sebagai anugerah. Anugerah yang bagaimana? Anugerah ini bukan beban yang menghimpit, tapi sebagai anugerah. Bagaimana kita bisa melihat situasi yang gak baik ini sebagai anugerah? Kalau kita nggak bisa menikmati, mengalami hal-hal yang tak baik, tentu kita tidak bisa punya kerinduan untuk berdoa. Tapi nggak tahu teman-teman kita bagaimana? Ketika situasi seperti ini, tambah semangat enggak untuk berdoa, tambah semangat enggak untuk bersekutu, atau semakin kendor, atau biasa-biasa saja? Satria gimana? Satria sendiri ya Pak. Ya. Yang biasanya setiap minggu ada 4-5 kali ke gereja, balik ya, nyibukin diri biasanya dengan hal-hal yang di gereja. Sekarang nggak ada. Kalau Bapak tanya nambah rajin nggak berdoa, secara manusiawi Satria bilang Satria malah tambah kendor. Tidur nggak ada jam, main nggak ada jam, maksudnya itu nggak ada jam lagi yang ngatur. Terus berasa ada yang kurang, karena berasa ada yang kurang itu pengharapan itu rasa-rasanya juga kurang gitu. Nah, jadi kurang. Itu secara manusiawi sih Satria jujur itu terjadi di Satria. Mungkin teman-teman juga yang lain juga sama. Di awal-awal pandemi sempat keras kepala. Aku masih muda, masih kuat pun keluar rumah, tapi akhirnya sempat berpikir, ya Satria kuat. Orang tua, adik, keluarga belum tentu. Kita terpapar, kita nggak apa-apa, kita nyebarin belum tentu teman-teman atau keluarga kita nggak apa-apa. Itu sempat frustasi juga dan ya berdoa tapi udah nggak yang serapat dulu. Kalau dulu kan berdoanya yang pagi berdoa, sekarang mah tidurnya aja pagi. Mau gimana? Jadi doa malam gabung jadi satu. Digabung ya, raffle. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan, ya sekali lagi, pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu adalah Kristus.
Tuhan. Orang yang berpengharapan harus mengandalkan Tuhan. Yang walaupun kita di depan, kita bisa melihat, aduh kayak mana ini, nggak jelas ini. Aduh bagaimana ini, kapan selesainya corona ini. Kemarin-kemarin kita mendengar bulan Juli ya, ini kayak diundur lagi kayaknya bulan-bulan Oktober. Sepertinya kita mulai bingung dan frustasi. Nah, teman-teman sekalian, situasi ini diajak kita untuk kita orang yang punya pengharapan tetaplah memiliki pengharapan yang kuat. Supaya apa? Karena pengharapan itu adalah mengandung janji. Apa janjinya? Tuhan tidak pernah berjanji langit selamanya biru. Jalan lurus. Tapi yang Tuhan janji apa? Tuhan selalu menyertai. Menyertai kita, menjaga kita, memberikan jalan keluar sama kita. Nah, ketika kita yang punya pengharapan, ingatlah janji Tuhan itu. Yang saat ini yang mungkin mau menikah, ditunda. Oke, kita lihat. Pasti ada sesuatu hal maksud. Atau yang saat ini sekolahnya, atau saat ini dia sudah menganggur, atau dirumahkan dan sebagainya. Bisa nggak kita sebagai orang percaya melihat bahwa kita yang mempunyai pengharapan itu adalah bagaimana kita bisa bersandar kepada Tuhan. Justru di saat-saat seperti inilah pengharapan kita itu semakin dikuatkan kembali. Justru pengharapan kita inilah pengharapan kita bisa melihat ke depan. Sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus, sebagaimana juga yang kalau kita lihat cerita di Alkitab ya, masih ingat enggak cerita Bartimeus? Bartimeus adalah seorang yang buta, gak punya masa depan, yang dia kerjakan adalah cuma mengemis, gak ada harapan lagi. Lalu Yesus datang memasuki kota Yeriko, ada orang berteriak-teriak, lalu Bartimeus berteriak-teriak. Dia ngomong apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak-berteriak terus. Tapi orang di sekelilingnya menyuruh, diam, ngapain? Tapi dia terus berteriak. Yesus mendengar teriakannya, lalu Yesus ngomong sama murid-muridnya, panggil dia. Tadi panggil, Tuhan ngomong sama Bartimeus, apa yang mau aku kerjakan untukmu? Aku mau bisa melihat Tuhan. Singkat cerita, dia sembuh. Kenapa dia bisa sembuh? Pengharapan Bartimeus memiliki iman yang kuat. Nah, jadi orang yang berpengharapan pasti selalu menjaga hidup rohaninya. Nah, jadi situasi pandemi ini kita terus menjaga hidup rohani kita. Supaya apa? Supaya kita tetap berjalan pada relnya sekalipun ada godaan-godaan, tawaran-tawaran dunia ini untuk mengalihkan hidup kita, percaya kita kepada Kristus. Lagi anak muda sekarang, ya banyak sekali tantangan-tantangannya. Nah, oleh karena itu, jiwa kita pasti terkait. Keinginan kita pasti naik turun. Kadang-kadang kita percaya, kadang-kadang kita khawatir, kadang-kadang kita galau dan sebagainya. Itulah manusia yang punya pengharapan. Oleh karena itu, jiwa kita ini harus terkait seperti Sauh tadi. Jiwa kita harus terkait kepada Kristus yang adalah batu karang. Kalau kita sudah menyandarkan hidup kita kepada Kristus, kita pasti akan kuat. Ingat janji Tuhan katakan tadi, Tuhan tidak berjanji langit selalu biru, jalan mulus dan segala macam. Yang Tuhan janji, kau punya pergumulan, kau punya masalah, Tuhan akan berikan solusi. Itu janji Tuhan. Besok pengharapan itu masih ada. Yang membuat orang-orang putus pengharapan adalah karena kekhawatirannya. Firman Tuhan mengatakan kekhawatiran sehari, cukup untuk sehari. Ya, karena kalau kita hari ini khawatir kita tak bisa kita selesaikan, kekhawatiran itu besok ada lagi. Sehingga semakin numpuk dan semakin numpuk dan semakin numpuk. Sekali lagi, anak-anak muda, mari kita sandarkanlah pengharapanmu kepada Kristus bukan kepada yang lain.
Sandarkanlah dalam situasi seperti ini kepada Kristus benar-benar dah. Tahu nggak arti berserah itu apa berserah? Benar-benar, ya pokoknya benar-benar dah. Tidak ada lagi yang lain, pokoknya benar-benar berserah. Ya, pokoknya nggak ada lagi, pokoknya berserah banget, berserah. Sandarkanlah harapanmu kepada Tuhan. Kalau selama ini kita bersandar kepada orang tua, bersandar kepada pekerjaan, bersandar kepada relasi, saat ini diuji. Bagaimana kita harus bersandar kepada Tuhan. Saya stop sampai situ dulu, kalau ada pertanyaan disilakan. Oke, teman-teman, sedikit firman Tuhan tadi sudah dibagikan ya oleh Pak DS. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Satria mau bertanyakah? Atau kan Satria kan sering gabung dengan anak-anak muda seumurannya. Mungkin ada yang sharing-sharing, bisa dibagikan dan mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama. Kalau saya mau tanya Pak, yang saya tanyakan tadi memang kita harus punya pengharapan yang kuat dalam Tuhan. Itu memang firman Tuhan. Untuk saya sebagai hamba Tuhan saya bisa memahami itu. Tapi mungkin pemahaman saya dengan orang yang di luar teologi beda. Dengan melihat situasi seperti ini begitu. Saya selalu rajin ibadah. Kalaupun mungkin saya kalaupun mungkin saat ini sedang harus dikarantina di rumah masing-masing, saya tetap rajin saat teduh, saya tetap rajin beribadah, saya melakukan semua perintah Tuhan. Tapi kenapa Tuhan izinkan setiap rencana-rencana saya itu gagal? Apakah Tuhan gak sayang saya? Tapi kenapa saya berdoa untuk negeri ini, Tuhan gak pulihkan, bahkan keluarga saya ada yang terpapar. Nah, bagaimana caranya Pak supaya mereka tuh benar-benar memahami begitu. Anak muda yang yang rajin ibadah tapi dia tuh benar-benar memahami bahwa Tuhan tuh sebenarnya Tuhan tuh ada. Pastinya mereka bertanya-tanya dong. Katanya janji firman Tuhan bersama-sama kita, tapi kenapa Tuhan izinkan keluarga saya terkena virus corona? Kenapa Tuhan izinkan saya harus jauh dari keluarga? Kenapa Tuhan harus izinkan semua yang saya rindukan itu ditunda dengan keadaan seperti ini? Kan kadang keadaan itu jadi membuat orang yang rajin bersekutu tiba-tiba jadi kendor. Gimana caranya supaya kita tetap bisa menguatkan orang-orang yang seperti itu Pak? Ya, jadi Alkitab banyak menjawab kehidupan kita seperti ini. Di satu Alkitab mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Situasi seperti ini, kita mau diajak bagaimana cara kita menikmati bersyukur dalam segala hal, khususnya di momen ini. Ya, orang bisa mengucap syukur pada saat sehat, senang, ya. Tapi pada saat seperti ini, kita diajak bagaimana kita benar-benar merasakan. Seperti inilah rasanya kalau mau mengucap syukur seperti itu. Firman Tuhan juga mengatakan dalam Pengkhotbah pasal 3, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu, ya, ada waktu lahir, ada waktu mati. Ada waktu nangis, ada waktu tertawa. Ada waktu sehat, ada waktu sakit. Hari ini kita mengalami ada waktu virus corona. Semuanya ada waktu. Tetapi mengapa itu semua terjadi? Pengkhotbah mengatakan supaya manusia takut akan Tuhan. Ya, supaya manusia akan takut akan Tuhan. Jadi kalau dalam situasi seperti ini kita harusnya semakin takut akan Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang terjadi atas sepengetahuannya dan atas seizinnya lah ini juga bisa selesai. Dengan cara Tuhan memakai orang-orang, kalau bisa menemukan virus dan segala macam. Tadi April mengatakan, bagaimana kalau orang tua keluarga yang kena terpapar, ya kan begitu ya. Ya kita jangan langsung salahkan Tuhan dong. Bisa saja
dianya atau apanya seperti Satria ngomong, ya aku kuat kok, aku sehat, dia sendiri yang mungkin yang melanggar segala macam, ya. Nah tapi jangan dilihat ketika ada yang nggak baik, kita lihat kok kenapa Tuhan nggak baik sama saya, enggak. Justru ketika apa yang terjadi tak baik sama kita, kita justru harus mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku terima situasi ini. Dan sekali lagi saya mau katakan, orang yang berpengharapan selalu menjaga hidup rohaninya. Ya, berharap menjaga rohaninya. Jadi teman-teman yang terkasih, dalam nama Tuhan jawabannya tadi segala sesuatu ada waktunya. Dan untuk apapun yang Tuhan izinkan, itu ada waktunya. Serta apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bersyukur. Satu lagi boleh Pak? Boleh. Oke, supaya teman-teman lebih mendalami maksud firman Tuhan dan tema firman Tuhan ini apa. Pertanyaan selanjutnya, pastinya dengan tema ini, hope for tomorrow, ada harapan untuk hari esok. Ada maksud dari firman Tuhan ini, yaitu Tuhan ingin kita sebagai pemuda-pemudi ingin jadi berkat bagi banyak orang. Bukankah begitu? Kita ingin jadi berkat bagi banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang? Seperti tadi dikatakan kan, Bapak katakan, Satria semangat, saat kita senang bisa kita melakukan, memberikan semangat untuk teman kita. Tapi manusiawi kita ya, saat kita sedih pasti bodoh amat lah, aku juga lagi ada masalah, ngapain nyemangatin kamu. Seperti itu manusiawi. Dan kadang sering terjadi di ranah pemuda-pemudi. Begitu kan. Jadi gimana caranya Pak supaya kita selain kita berharap kepada Tuhan, kita tetap menjadi berkat dengan keadaan yang kita alami, baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka, kita tetap bisa memberikan penguatan kepada saudara kita, kepada sekeliling kita yang juga mengalami kesusahan. Ya, semua orang agama apapun mengalami itu. Ya, semua orang agama apapun pasti mengalami sakit, pasti mengalami yang baik-baik dan sebagainya. Sebagai orang percaya, ingatlah bahwa masalah tetap ada. Sebagai orang percaya, kesusahan tak bisa kita hindari. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita harus menghadapi tantangan-tantangan itu. Harus dijalani dulu, baru kita bisa melihat bagaimana Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kalau kita tidak bisa melewatinya itu, kita tidak akan bisa merasakan kebaikan Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya kita? Ya, kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Ya, dalam iman kita. Melalui apa? Ya, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan melalui doa? Justru dalam keadaan seperti inilah harusnya komunikasi kita dengan Tuhan semakin intens. Ingat ketika Tuhan Yesus taman Getsemani, ketika dia menghadapi tekanan yang berat, dia semakin intens terus berdoa kepada Bapaknya. Jadi kalau dalam situasi seperti ini, kita tidak semakin intens hubungan terdekat dengan Tuhan, berarti Anda merasa lebih hebat, lebih kuat daripada Tuhan. Nah jadi, hadapi, jalani, dan perkuat hubunganmu dengan Tuhan, lalu dalam situasi bagaimanapun, ya kuatkan teman-teman yang lain sekalipun kamu masih juga butuh penguatan yang lain. Tapi percayalah, ingat sekali lagi, masa depan itu ada bagi orang yang percaya. Jangan khawatir, jangan ragu, jalani terus dan saling menguatkanlah, topang menopanglah bagi kita semua, anak muda. Ya, jangan menyerah. Oke Pak, terima kasih Pak untuk setiap jawabannya. Dari Satria ada? Mungkin semuanya udah dijawab tadi. Dan jadi pertanyaannya semua pertanyaannya udah disampaikan sama Guru Lia. Oke, kalau tidak ada lagi kita doa ya. Iya Pak. Tuhan terima kasih, harapan masih ada. Tolong kami sebagai anak muda supaya kami bergantung kepada Tuhan. Supaya kami mengandalkan Tuhan.
Yesuslah sebagai batu karang kami, pengharapan yang daripada mula, yang akan memberikan jawaban yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, say hello lagi dong Satria, tanya kabarnya lagi. Oke, gimana sekarang teman-teman? Kabar kalian gimana? Udah sedikit berpengharapan atau bertambah lebih berpengharapan atau yang malah lebih banyak pertanyaan? Gimana kabar kalian semua? Satria sih berharapnya kalian nambah berpengharapan. Sebenarnya sih yang Satria bilang tadi ya benar. Satria sempat jatuh, Satria sempat berpikir, udahlah, udah kayak gini terjadi kok malah Tuhan nambahin beban sih. Tapi sebenarnya seharusnya karena Tuhan izinin ini terjadi, harusnya kita tambah berpengharapan, bukan tambah jatuh, bukan Betul sekali. tambah terpuruk, harusnya tambah berpengharapan. Jangan jadi seperti yang Satria ceritain tadi. Betul sekali. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan malam hari ini mau mengingatkan kita, jangan kita berhenti berharap dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena pengharapan dalam Tuhan memberikan kita kekuatan. Justru ketika kita meninggalkan Tuhan, disitulah kita nggak dapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan ingat, apapun yang saat ini sedang teman-teman hadapi di luar sana, percayalah bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk saya, saudara sekalian. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, malam hari ini persembahan kita akan berikan. Teman-teman yang ada di gereja lokal masing-masing boleh memberikan persembahannya, mengumpulkannya dan boleh nanti diserahkan kepada pengurus P3GMI yang ada. Dan selanjutnya malam hari ini kita mau menaikkan setiap syafaat kita, Satria. Kita seharusnya di masa-masa seperti ini malah harusnya bersyukur sama Tuhan. Betul. Dia selalu punya kasih yang luar biasa untuk kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, kita muliakan namanya lagi. Kita mau katakan bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Kasih Tuhan tuh luar biasa. Mari katakan bersama-sama. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu Di dalam hidup kami di Tuhan. dalam takkan ku ragu atas rencana-Mu. Setiap yang terjadi Tuhan. Masa depanku Sebagai Bapa yang baik. sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kami akan menari Tuhan. Ku akan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Kami mau katakan kami mau bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Buat setiap apa yang terjadi kami mau bersyukur. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup. Tak pernah kami ragu Tuhan. Takkan ku ragu atas rencana-Mu.
surga karenamu oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Ku kan menari dan bersuka karenamu oh Yesusku, dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam hidupmu di dalamku oh Yesus. Kau sangat kami cinta. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, musik terus memuji Tuhan. Malam hari ini teman-teman, kita mau menaikkan setiap syafaat kita bagi Tuhan. Kita mau berdoa yang pertama, kita patut bersyukur kalau malam hari ini kita boleh diizinkan Tuhan untuk kita boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Kemudian kita mau menyerahkan keadaan negeri kita saat ini. Mari bersama-sama bersatu hati dengan tidak henti-hentinya kita berdoa. Kita mau berdoa menyerahkan keadaan negeri kita. Kita mau menyerahkan juga untuk keluarga kita. Kita mau menyerahkan juga untuk persekutuan kita dengan Tuhan. Kita mau berdoa juga untuk kanan kiri kita yang saat ini sedang beribadah bersama-sama dengan kita. Mari kita doakan. Dan kita mau berdoa untuk kota kita masing-masing dimanapun teman-teman berada. Ya teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menaikkan doa ini bersama-sama dengan mengeluarkan suara, dengan musik terus memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau malam hari ini Tuhan boleh izinkan kami untuk kami boleh memuji menyembah nama, untuk kami boleh mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih. Harapan yang daripada Kami bersyukur pasti Tuhan boleh bahwa izinkan Tuhan kami akan selalu untuk kami memberikan boleh kekuatan terus kepada kami dan jalan dilawat keluar melalui bagi kebenaran kami yang firman-Mu. merindukan Kami bersyukur Tuhan, Ya Bapa di izinkan surga, kami kami untuk kami berdoa boleh memuji menyembah untuk Tuhan. seluruh Malam teman-teman hari ini PTGMI Tuhan, dimanapun kami mau berada. menaikkan setiap doa-doa Berdoa kami. Tuhan, biarlah mereka Tuhan juga Yesus boleh yang bergantung baik, bersandar kepadamu. terkhusus Bagi yang mereka yang membangun hari ini PTGMI Tuhan, pada yang malam hari mereka minggu saat ibadah, ini sudah mulai dimanapun mereka khawatir berada akan Tuhan, hidupnya, biarlah akan mereka tetap berteduh pekerjaannya, memuji akan masa menyembah depannya, Tuhan, biarlah akan mereka tetap berteduh rencana-rencananya. mengagungkan nama Tuhan Tuhan. Yesus, Dan kami mau Engkaulah berdoa sau, menyerahkan ya Tuhan, Engkaulah biarlah mereka harapan tetap kami. berpengharapan Kami ketika kepada memegang Tuhan. Engkau, Mungkin Engkaulah saat ini yang mereka akan sedang memberikan mengalami kekuatan kepada kami, memampukan kami untuk bisa banyak melewati hari-hari pergumulan. kami. Mungkin saat ini Ya mereka Tuhan sedang Yesus mengalami Kristus, banyak kami masalah. berdoa Kami Tuhan, percaya Tuhan, bagi mereka Tuhan yang ada saat ini bersama-sama juga dengan Tuhan mereka. sudah Bapa menjauh kami yang dari kami puji dan persekutuan. kami sembah Tuhan nama Yesus, nama biarlah dalam mereka nama juga Tuhan Yesus. melihat Kami hati mau mereka, berdoa menyerahkan untuk untuk keadaan mereka bangsa juga dan Tuhan negara boleh kami. Kami ikut menyerahkan Engkau untuk Tuhan. negeri kami di Biarlah dalam mereka nama juga Yesus. Tuhan boleh melibatkan Kau Engkau lawat negeri dalam kami segala Tuhan. sesuatu yang terjadi dalam Ampunilah hidup bangsa kami bangsa Tuhan. kami serahkan Ampunilah kepadamu. kami ya Tuhan. Biarlah bangsa Kami kami juga memohon Tuhan belas boleh kasihan-Mu ya Tuhan. bersama-sama Tuhan Kami menaikkan mohon syukur, pengampunan daripada menaikkan Tuhan, doa, sehingga dan Tuhan boleh memanjatkan apa yang berkenan kami alami. untuk Ini memulihkan negeri semua kami adalah ini dari karena pandemi Tuhan. corona ya Kami Tuhan. mau menikmati anugerah Tuhan dalam keadaan seperti Tuhan ini juga lawat. Tuhan, supaya Tuhan, kami juga kami Tuhan mohon boleh kiranya bersama-sama Engkau mendengarkan memperbaiki setiap hidup keluhan kami. kami ini ya Berkati Tuhan. pemerintahan kami, Berkati juga pemerintahan pemerintahan kami kami Tuhan. juga Tuhan dapat Berkati menjadi tempat dan Bapak memberikan Presiden, solusi jajaran di dan juga dalamnya, penanganan sehingga dalam mereka Tuhan penindakan, berikan hikmat untuk penanganan boleh pencegahan terus virus corona mengambil ini. Dan biarlah juga Tuhan keputusan pakailah demi anak-anak keputusan yang untuk dapat kebaikan bangsa menyembuhkan, negara kami Tuhan. obat Berkati para dapat medis, menyembuhkan penyakit khususnya ini. anak-anak-Mu Dan Tuhan biarlah yang Tuhan bekerja di seperti dalamnya. ini Tuhan biarlah berikan mereka kami kesehatan tuntut kekuatan. daripada-Mu.
kami ke hadapan-Mu. Kami menyerahkan setiap keluarga kami. Kami menyerahkan orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, yang saat ini sedang kami naikkan di hadapan Tuhan, doa dan kerinduan kami boleh Tuhan jawab tepat pada waktunya. Dan biarlah kami terus berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa setiap doa kami akan Tuhan jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan seruan kami. Lebih daripada itu, kami percaya Tuhan, Tuhan akan menjawab dan Tuhan mengetahui setiap hati kami pribadi lepas pribadi, apa yang kami perlukan dan apa yang kami butuhkan. Tuhan tahu isi hati kami dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini kita akan mengakhiri ibadah P3MI kita. Kita akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami, kemudian diakhiri dengan doa Yabes. Mari sebagai orang percaya, bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya dan kiranya setiap pemuda-pemudi yang ada dimanapun saat ini tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, nama Tuhan dimuliakan. Bye.
Oke teman-teman, jangan lupa juga ikutin ibadah perayaan Alders Gate kita ya. Tentunya hanya di YouTube My Pileo. Kita bersama-sama kita bakalan memuji Tuhan, memuliakan namanya ya. Jangan sampai ketinggalan ibadahnya hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 jam 7 malam seperti biasanya. Akan ada pembicara dari DS Pendeta Sony E. Cornelius MTH. Jangan sampai ketinggalan. Mari kita beribadah bersama. Sampai jumpa lagi. Bye.